Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan membahas masalah chapter 2, yaitu bersaing dengan teknologi informasi. Dalam artian, kita memenangkan persaingan dengan menggunakan sentuhan teknologi informasi. Nah, strategi teknologi informasi ini yang bagaimana? Teknologi adalah sangat luas sekali. Dalam strategi bisnis, butuh alasan dan pemicunya untuk perusahaan beralih dari konvensional ke teknologi tadi. Teknologi informasi dapat berubah bisnis menjadi kompetitif. Teknologi informasi dapat merubah bisnis jadi lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing sebelumnya. Strategi information system adalah semua sistem informasi yang digunakan teknologi informasi untuk membantu perusahaan dalam menang dalam persaingan usahanya, memotong kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan untuk menentukan strategi-strategi lainnya. Kemudian persaingan usaha itu adalah bagaimana supaya perusahaan menang. Untuk menang, perusahaan harus membangun strategi dalam persaingan usahanya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terkait dengan pesaing dalam industrinya. Kemudian terkait dengan pendatang baru dalam industrinya. Kemudian produk substitusi atau pengganti dalam pasar industrinya. Kemudian bargaining power dari konsumen, bargaining power dari supplier satu persatu. Ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu persaingan dalam industrinya. Bagaimana seberapa ketat sih persaingan di dalam industri bidang tertentu. Nah, ini akan menentukan bagaimana kita bisa memenangkan persaingan. Sebentar lagi ada strategi-strateginya. Kemudian pendatang baru dalam industrinya itu gampang atau sulit untuk masuk di dalam persaingan industri tadi. Kemudian bagaimana produk substitusi atau pengganti dalam pasar di industrinya, apakah ada atau tidak untuk pengganti produk utama tadi. Kalau semakin banyak produk yang bisa jadi penggantinya, maka persaingan usahanya semakin ketat sekali. Kemudian bargaining power dari konsumen, ini kekuatan dari konsumen untuk bisa memilih produk tadi. Kemudian bargaining power dari supplier atau dari vendor. Nah, berikutnya persaingan usaha dan strateginya. Ini ya. Ini yang dalam bentuk bahasa Inggris, yang dalam bentuk bahasa Indonesia saya buatkan seperti ini ya. Yang pertama cost leadership atau terkait dengan kepemimpinan dalam biaya. Tentunya dalam segi persaingan yang selevel ini ya, produk-produk yang sama, sejenis dan lain sebagainya. Tentunya produk yang berbiaya murah atau harga jual yang murah itu yang akan lebih disukai oleh konsumen. Sehingga yang harganya lebih rendah dia akan menjadi leader di dalam industrinya. Nah, artinya apa? Menjadi cost leadership dalam industrinya tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk yang ketiga terkait dengan inovasi, kemudian pertumbuhan, terus kemudian adanya persekutuan atau aliansi, kemudian strategi lainnya. Nah, ini kaitannya dengan adanya yang panah ke atas itu ya, persaingan para pesaing yang ada, kemudian ancaman pendatang baru yang atas yang kedua, kemudian ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, kemudian daya tawar dari pemasok. Satu persatu akan kita bahas. Nah, yang pertama dulu, dalam terkait dengan persaingan tadi, ada cost leadership. Cost leadership di sini dengan teknologi informasi menciptakan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, contohnya misalkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Nah, tenaga kerja ini bisa digantikan oleh tenaga mesin, sehingga akhirnya mendapatkan cost atau harga pokok produksinya lebih rendah. Misalkan industri rokok. Nah, ini kan padat karya, sehingga karyawan perusahaan-perusahaan rokok itu rata-rata bisa ratusan ribuan dan lain sebagainya. Terbagi beberapa shift, ada 3 shift, ada 2 shift dan lain sebagainya. Nah,
kalau misalkan perusahaan mau merubah padat karya menjadi sentuhan teknologi informasi, artinya sedikit padat modal, merubah mesin-mesin yang ada, yang manual tadi, cetakan-cetakan manual dari rokok tadi, dirubah menjadi mesin produksi yang agak canggih, maka maka biaya produksinya akan lebih rendah. Contohnya misalkan mesin-mesin produksi dari Cina, itu 1 jam saja bisa memproduksi kapasitas paling rendah ya, kapasitas paling rendah bisa memproduksi sekitar 12.000 batang rokok per jam. Sehingga kalau misalkan paling rendah itu, kalau misalkan kita membutuhkan misalkan 1.200, tinggal mengalikan berapa jam kerja mesin tadi, sehingga nggak perlu lagi harus membayar biaya gaji demikian banyak orang. Nah, ini contohnya seperti itu. Sehingga dengan teknologi informasi ini biaya produksi akan lebih rendah. Kemudian dengan teknologi informasi bisa menurunkan biaya supplier, pemasok dengan potongan-potongan biaya. Nah, kalau misalkan kita tanpa sentuhan teknologi informasi, kita harus datang ke perusahaannya supplier, kemudian tawar-menawar dan lain sebagainya. Tapi dengan sentuhan teknologi informasi, penawaran kita bisa lakukan secara online, sehingga memotong biaya ke sana, penawaran-penawaran ke sana itu kita bisa melakukan potong reduksi, sehingga dapatnya akhirnya secara keseluruhan biaya terkait dengan supplier atau pemasok ini akan lebih rendah daripada yang manual harus datang sendiri ke sana. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan persaingan dengan menurunkan berbagai macam biaya. Contohnya terkait dengan penjualan secara online akan mengurangi biaya penjualan atau biaya promosi. Nah, sebagai contoh ini email saja ya. Jadi kalau misalkan kita promosi model konvensional harus cetak brosur, harus membagikan brosur, dikirimkan katalog ke konsumen melalui kantor pos atau titipan kilat dan lain sebagainya. Satu katalog itu sudah berapa? Kemudian butuh waktu untuk sampai di tangan konsumen. Nah, ini akan memakan waktu dan memakan biaya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi, kita bisa merubah itu menjadi soft copy, katalog soft copy. Kemudian brosur secara elektronik atau soft copy juga. Sehingga kita bisa kirimkan ke email. Nah, kondisi email saja, kondisi paling jelek dengan jaringan GSM itu sekitar 6.000 email per menit. Per menit 6.000 email. Artinya apa? Kalau misalkan 1 jam kemampuan email ini bisa mengirimkan itu tadi kalikan 60 menit ya, sehingga cukup besar sekali dan bisa langsung nyampe di tangan konsumen masing-masing. Nah, itu sehingga biaya promosi akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang promosi konvensional tadi. Ini kaitannya dengan cost leadership. Berikutnya strategi diferensiasi. Dengan teknologi informasi menciptakan fitur-fitur diferensiasi produk dan jasa dari para pesaing kita. Kita bisa melihat produknya pesaing-pesaing itu punya keunggulan yang mana dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu kita rangkai, kemudian keunggulan-keunggulan kita bisa jadikan satu, kelemahan-kelemahan dari pesaing kita bisa tutupi, maka kita akan menciptakan produk strategi diferensiasi tadi, menciptakan produk baru yang lebih unggul daripada produknya pesaing. Itu kaitannya dengan itu. Kemudian dengan fitur teknologi informasi dapat mengurangi diferensiasi dari pesaingnya. Nah, ini kita bisa memenangkan dengan sentuhan teknologi informasi tanpa harus memata-matai ke sana dan lain sebagainya ya. Tanpa harus beli produknya kemudian kita pecah dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi informasi kita bisa mengamati spesifikasi produk dari pesaing-pesaing yang ada. Kemudian dengan teknologi informasi dapat fokus pada segmen tertentu atau ceruk pasar tertentu. Nah, ini contohnya membentuk konsumen secara online. Nah, ini beda. Jadi kalau misalkan biasanya misalkan ada toko-toko baju, galeri dan lain sebagainya, punya segmen pasar di sekitar lokal ya. Kemudian dibandingkan dengan dia juga membuka online market ya, online market
maka yang penjualannya lebih besar adalah yang selain pasar lokal ditambah dengan konsumen online market tadi, sehingga konsumennya akan membentuk konsumennya cukup besar, bukan hanya lokal tapi regional, bahkan sampai ke seluruh Indonesia memungkinkan, bahkan sampai luar negeri ya. Itu dengan diferensiasi, itu strategi diferensiasi. Berikutnya strategi inovasi. Inovasi ini adalah membuat produk atau jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Jadi kalau misalkan yang lama adalah konvensional seperti ini, kemudian kita punya ide menambahi komponen teknologi informasi supaya lebih bermanfaat, lebih cepat, dan bisa efektif, misalkan seperti itu. Nah, ini akhirnya membuat produk yang baru yang mungkin punya keunggulan terlebih modern dibandingkan dengan perusahaan produk yang konvensional sebelumnya. Kemudian mengembangkan pasar atau ceruk pasar yang unik dengan teknologi informasi. Jadi kita punya segmen, katakanlah segmen komunitas dari misalkan petani, komunitas dari UKM, komunitas dari pembeli-pembeli produk tertentu, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara online. Kemudian yang ketiga itu membuat perubahan radikal dari proses bisnis dengan teknologi informasi secara dramatis. Jadi yang konvensional sudah mulai ditinggalkan, beralih ke yang dengan sentuhan teknologi informasi secara dramatis tadi, sehingga memangkas biaya, meningkatkan kualitas, kemudian efisiensi atau layanan kepada pelanggan, dan mempersingkat waktu ke pasarnya. Jadi kalau misalkan online market, berarti kan konsumen nggak perlu harus datang ke pasar untuk membeli produk, tapi perusahaan langsung bisa mengirimkan barang ke tangan konsumen tanpa harus melalui perusahaan-perusahaan pengecer tadi. Nah, ini contohnya adalah merubah toko menjadi online semuanya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Nah, ini katanya yang konvensional sudah beralih ke online semuanya. Bahkan di era pandemi ini banyak pedagang-pedagang konvensional, pedagang sayur dan lain sebagainya, itu enggan bertemu dengan konsumennya, atau konsumennya kebalikannya, nggak mau ketemu langsung dengan penjualnya. Tapi kalau misalkan dia mau beli, sudah ada ini daftar harga dan barang yang tersedia lewat WhatsApp. Nah, ini sehingga rumah nomor ini butuh pasokan, misalkan sayur apa, terus apa, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Itu contoh yang sudah online market dari pasar yang sederhana. Pasar yang sangat sederhana sudah merambah ke online. Jadi dengan bantuan WhatsApp, maka mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Itu sehingga pelanggan dapat langsung memesan barangnya ke penjualnya, dan penjualnya langsung mengantarkan barang itu ke rumah dari yang beli tadi, pelanggannya tadi, tanpa harus berkeliling. Itu kaitannya dengan itu. Ini sudah mulai merambah kemana-mana, kaitannya dengan online marketing. Berikutnya strategi pertumbuhan. Nah, ini terkait dengan strategi pertumbuhan. Dengan teknologi informasi dapat mengelola perluasan bisnis secara regional, global, yang secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kalau terkait dengan pengembangan secara regional, global, dan lain sebagainya, berarti ada kemungkinan pasar juga akan tumbuh dengan signifikan. Kalau pasar sudah tumbuh naik dengan signifikan, mau nggak mau produksi juga akan meningkat dengan signifikan juga. Sehingga dengan strategi pertumbuhan ini akan mendongkrak produksi perusahaan terkait dengan barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kapasitas produksi perusahaan secara internal dari dalam perusahaan. Misalkan kapasitas produksinya yang sementara ini misalkan hanya 1000 unit. Nah, ini kalau misalkan dikembangkan lagi
layoutnya ditata, bahan bakunya juga ditata, gudangnya ditata, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa juga mengembangkan kapasitas produksi menjadi 2.000 atau 3.000 dan lain sebagainya. Kalau misalkan produksi massa dengan peningkatan kapasitas produksi, tentunya penawaran di pasar juga akan semakin banyak. Nah, kemungkinan kalau penawarannya banyak, otomatis nanti penjualannya juga akan meningkat secara signifikan. Kemudian yang ketiga di sini adalah pengembangan pasar global. Jadi pasarnya bukan hanya pasar lokal di area wilayah tersebut, tapi merambah ke online market. Nah, kalau sudah online market, berarti konsumennya bukan hanya dari lokal tadi, bisa saja ke seluruh Indonesia, bisa juga ke mancanegara, negara tetangga, misalkan ada yang mau beli dari Malaysia, dari Brunei, dari Hong Kong, bahkan dari Amerika. Nah, salah satu contoh pengembangan produk global ini beberapa waktu lalu saya juga membaca sebuah artikel di Tempo ya, Tempo, bahwa seorang pengusaha dari Indonesia, dari Jogja, dari Yogyakarta, itu yang mempunyai iklan terbesar di Indonesia. Biaya iklannya satu hari itu adalah sebesar 1 miliar. Nah, penghasilannya, revenue-nya bisa sampai 2,5 kali. Berarti minimal per hari dia mendapatkan pendapatan 2,5 miliar dari iklan 1 miliar tadi. Produknya apa? Produknya sangat sederhana dan konvensional, yaitu panci. Nah, dia jual online market ke seluruh negara di dunia ini, kecuali Korea Utara. Nah, itu kenapa Korea Utara? Karena Korea Utara negara tertutup ya, sehingga nggak memungkinkan untuk pengusaha tadi mengekspor barangnya ke Korea Utara. Tapi kalau ke seluruh selain Korea Utara, seluruh negara masih memungkinkan langsung dikirim dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta sana, barangnya ke negara-negara tujuan ya. Bisa dari Amerika, bisa dari Eropa Timur, dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan pasar global, luar biasa itu di pemasaran global tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu diversifikasi produk baru atau jasa baru yang diintegrasikan oleh teknologi informasi. Jadi kalau misalkan model bundling gitu ya, model bundling. Jadi kalau misalkan membeli produk, nah ini bisa diintegrasikan dengan produk yang lain oleh teknologi informasi, sehingga penjualannya akhirnya mungkin bisa tambah banyak ya. Kalau misalkan beli komputer, nah ada kemungkinan misalkan ditambahi dengan mouse. Nah, komputer sama mouse akhirnya terjual juga ya, ini diintegrasikan lewat teknologi informasi. Nah, ini kaitannya dengan itu ya, diversifikasi produk baru, barang ataupun jasa. Terus berikutnya strategi aliansi. Strategi aliansi ini dengan teknologi informasi dapat membuat organisasi virtual, organisasi di dunia maya dengan mitra bisnis kita. Jadi kita bisa kolaborasi di dunia maya, karena era sekarang ini kantor yang sifatnya konvensional, sewa kantor dan lain sebagainya sudah memakan biaya, memakan tempat, memakan biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau organisasi virtual, organisasinya di dunia maya ya. Kemudian akhirnya kantornya dalam bentuk apa? Kantornya dalam bentuk website ya. Rumah kita dalam bentuk website, kantor kita dalam bentuk website ya. Nah, kemudian di situ kita bisa kerjasama dengan mitra bisnis, pelanggan, supplier dan lain sebagainya. Kontrak bisa dilakukan di landing page istilahnya seperti itu sekarang ini, atau websitenya kita. Nah, ini merupakan organisasi virtual, tidak ada kantornya. Tapi kalau misalkan mau telepon, mau ini, ada langsung yang bisa menangani, menghandle terkait dengan hubungan-hubungan tadi. Ya. Itu strategi aliansi. Kemudian dengan teknologi informasi dapat mengembangkan jaringan bisnis yang stabil dan aliansi dengan konsumen, supplier, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini dengan sentuhan teknologi informasi, jaringan itu bisa continue terus ya. Kita bisa kontrak dengan kerjasama ini. Nah, kalau sudah kontrak berarti kita nggak akan mungkin kehilangan vendor atau supplier. Kita
kecil sekali, misalkan kehilangan kehilangan konsultan, kemudian kehilangan konsumen. Kalau konsumen ini benar-benar kita rawat, sehingga butuh strategi aliansi. Nah, konsumen puas, maka dia akan membeli produk kita kembali. Nah, kita cari tahu juga lewat konsumen, kelemahan produk kita apa yang diinginkan konsumen. Nah, ini kita benahi terhadap produk-produknya kita, sehingga memungkinkan kita bisa menarik perhatian atau hati dari konsumen tadi, sehingga mau tidak mau mereka puas, mereka akan membeli kembali, retensi terhadap produk kita. Ini kaitannya dengan itu. Kemudian yang lain lagi, dengan strategi aliansi ini kita bisa melakukan merger, kerjasama perusahaan-perusahaan tertentu ya, merger jadi satu perusahaan besar, sehingga mengurangi persaingan. Jadi kalau misalkan ada pesanan, nah yang terima pesanan adalah perusahaan yang sudah jadi merger tadi, jadi satu kesatuan. Kemudian akuisisi ataupun joint venture. Nah, misalkan pengerjaan tertentu, misalkan ini tambang gitu kan ya. Tambang, pekerja tambangnya kan ada perusahaan sendiri yang membuat pekerja tambang. Kemudian mesin-mesin pertambangan ada sendiri yang menyediakan. Kemudian perusahaan surveyor ada sendiri. Nah, ini bisa menjadikan satu kesatuan joint venture mereka untuk mengeksplor misalkan tambang di pulau mana misalkan, seperti itu. Ini menjadikan kerjasama dalam bentuk joint venture sampai misalkan tujuannya tercapai. Pertambangan ini bisa menghasilkan, sampai pertambangan ini sudah nggak berproduksi. Nah, ini joint venture bisa dibubarkan. Itu kaitannya dengan strategi aliansi. Berikutnya contoh strategi kompetitif. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Cost leadership, ada Dell Computer. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, memenangkan persaingannya bagaimana? Dia online build to order. Jadi mulai ordernya dibangun lewat secara online, jadi langsung ke tangan konsumen. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar-besar sudah melirik ke sini semuanya. Jadi mengurangi biaya distribusinya, langsung ke tangan konsumen. Nah, kalau terkait dengan bisnis benefitnya, biayanya lebih rendah. Nah, ini Anda bisa baca semuanya di dalam buku, sudah ada semuanya ini. Nanti dibuka ya. Kemudian berikutnya membangun nilai pelanggan melalui internet. Nah, ini kaitannya dengan database konsumen, kemudian database transaksi. Nah, ini menjadi titik yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, database konsumen tujuannya untuk apa? Supaya perusahaan bisa melakukan penjualan kepada konsumen tadi melalui penawaran-penawaran. Sehingga tujuan akhir adalah transaksi di sini. Tapi dari transaksi misalkan kebalikannya juga bisa. Dari data transaksi kita bisa menawari pelanggan-pelanggan yang sudah beli ke kita produk-produk barunya kita. Nah, kita tawarkan melalui database konsumen. Sehingga konsumen kalau misalkan fanatik dengan produknya kita, puas dengan produknya kita, mereka akan membeli produk kita yang lain. Itu memungkinkan juga. Nah, ini Anda bisa baca detailnya terkait dengan membangun nilai pelanggan melalui internet. Kemudian strategi kompetitif lainnya, ini adalah mengunci pelanggan atau pemasok. Nah, ini juga memungkinkan karena kita melalui teknologi informasi bisa kontrak langsung, sehingga kemungkinan kalau misalkan ada pembelian dalam jumlah besar atau penjualan dalam jumlah besar, kita pemasoknya sudah ada. Nggak kepikiran kekurangan bahan baku. Nah, ini karena pemasoknya kita sudah kunci. Pelanggan juga sama ya. Kalau misalkan ada permintaan atau kebutuhan yang meningkat, maka kita sudah menawarkan harga tertentu. Misalkan kalau beli sekian ratus unit harganya sekian, kalau beli eceran harganya sekian, maka pelanggan akan tertarik dan mengunci di harga tertentu. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kemudian membangun biaya perpindahan, switching cost. Nah, ini kaitannya dengan persaingan juga ya. Jadi kalau misalkan kita mau menarik pelanggan, katakanlah dari produk perusahaan lain ke kita harus menawarkan harga misalkan lebih rendah, atau menawarkan
keunggulan-keunggulan kita, misalkan bonus ataupun diskon dan lain sebagainya. Nah, ini biaya untuk menarik dari konsumen yang fanatik dengan produk lain supaya fanatik dengan produk kita. Karena mungkin konsumen juga tidak tahu bahwa produk kita mempunyai keunggulan dibandingkan dengan produk yang biasa dia beli, sehingga butuh switching cost, ini kaitannya dengan itu. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan halangan masuk, barrier to entry. Ini kaitannya dengan pendatang baru. Jadi kalau misalkan semakin mudah pendatang baru masuk dalam industri kita, maka persaingan akan semakin ketat. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Ya, dibuat halangan-halangan masuk supaya pesaing baru, pendatang baru, jadi tidak mudah masuk ke konsumennya kita. Nah, itu kaitannya dengan itu. Kemudian yang berikutnya yaitu mendorong investasi dalam teknologi informasi, leveraging investment. Nah, ini kaitannya dengan teknologi informasi ini bukan menjadi biaya, tapi ini menjadi investasi, karena teknologi informasi ini merupakan sumber daya keempatnya perusahaan. Selain yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam jika mengeksplor alam, yang ketiga sumber daya capital terkait dengan keuangan perusahaan, dan yang keempat di sini kalau kita mau memenangkan persaingan tentunya kita harus punya sumber daya teknologi informasi. Berikutnya rantai nilai dan strategi sistem informasi. Nah, perusahaan sebagai rantai nilai dari produk dan layanan, yang pertama yaitu utamanya pembuatan atau pengiriman produk. Nah, ini jadi kita bisa menyampaikan produk ini ke konsumen bagaimana. Nah, ini berarti harus dirancang mulai sekarang, pengiriman sampai ke tangan konsumen itu bagaimana. Apakah melalui rantai nilai yang demikian panjang, atau langsung dari perusahaan diproduksi, kemudian perusahaan bisa langsung mengirimkan barang atau menjual barangnya ke konsumen akhir. Nah, sekarang rata-rata itu yang diinginkan. Kenapa? Karena memotong rantai nilai tadi. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalkan contohnya Coca-Cola nggak mungkin dari Amerika sana produknya langsung buka online market, katakanlah, kemudian kita beli langsung dikirimkan dari Amerika Serikat sana ke rumah kita, nggak memungkinkan, karena rantai nilainya sudah ada, rantai nilai dari pemasok, artinya apa? Value chain-nya. Nah, produk misalkan kayak Coca-Cola, di tetangga-tetangga samping kita, toko-toko kecil, toko besar dan lain sebagainya, atau supermarket, minimarket dan lain sebagainya sudah ada Coca-Cola. Nah, ini sudah menjadi rantai nilai. Jadi kalau misalkan kita mau beli produk tadi, kita datang ke toko tadi. Toko tadi datang mendatangkan produknya dari agennya. Agennya mendatangkan produk dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi secara regional. Kemudian regional secara nasional dan lain sebagainya. Ini menjadi rantai nilai. Rantai nilai sampai ke tangan konsumen. Nah, ini alurnya panjang atau pendek. Itu sampai pengiriman ke tangan konsumennya. Ini sehingga menjadi bagian utama dari rantai nilai pemasok. Ya. Kemudian berikutnya mendukung operasional perusahaan dan secara tidak langsung berkontribusi pada produk dan layanan. Jadi terkait dengan operasional perusahaan, ini memang secara tidak langsung akan berkontribusi pada produk dan layanan. Nah, ini kaitannya perusahaan-perusahaan yang mengoperasionalkan sistem informasi ataupun teknologi informasi. Nah, ini akan lebih menurunkan biaya terkait dengan operasional, ya. Nah, kalau sudah biaya operasional sudah bisa diturunkan, maka secara tidak langsung harga jual juga akan turun juga. Nah, kalau misalkan harga jual turun, maka ada split laba yang lebih tinggi. Nah, kalau split laba lebih tinggi bisa dimanfaatkan untuk memberikan layanan lebih kepada konsumen. Kalau perusahaan mempunyai target terhadap laba tertentu, katakan labanya 10%, katakanlah. Ternyata dengan adanya sentuhan teknologi informasi, maka kita bisa menghemat biayanya menjadi labanya dapat misalkan 13%. Nah, split laba 3% itu kita bisa manfaatkan untuk perbaikan layanan dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung teknologi informasi juga akan
meningkatkan kualitas produk dan layanan tadi. Itu kaitannya dengan mendukung operasional perusahaan. Kemudian yang kedua di sini rantai nilai untuk strategi kompetitif dengan menambahkan keunggulan-keunggulan perusahaan. Nah, terkait dengan rantai nilai itu tadi yang sudah saya contohkan, misalkan dari satu perusahaan sampai ke tangan konsumen melalui channel apa saja, misalkan channel ke agen atau distributor. Distributor menjual produknya ke supermarket, supermarket menjual produknya ke perusahaan pedagang pengecer dan lain sebagainya ya. Kemudian perusahaan perdagangan pengecer di sekitar kita itu kan ya, sekitar rumahnya kita. Nah, itu menjual produknya langsung ke tangan kita. Nah, ini menjadi rantai nilai. Nah, strategi kompetitifnya bagaimana? Kita bisa mendekatkan produknya perusahaan tadi ke tangan konsumen secara tidak langsung melalui rantai nilai tadi, sehingga bisa menambah keunggulan kompetitif perusahaan kalau lebih mendekatkan produknya ke tangan konsumen tadi. Jadi konsumen akhir nggak perlu sulit-sulit untuk mendapatkan produknya perusahaan. Nah, di sekitar rumahnya, di toko kecil-kecil dan lain sebagainya sudah ada produk dari perusahaan, meskipun rantai nilainya panjang. Nah, ini menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian rantai nilai, value chains. Apa sih value chains ini? Nah, ini merupakan kalau secara definisi tampak seperti yang ada di layar ini ya, memandang perusahaan sebagai rangkaian rantai atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai produk dan jasa serta selanjutnya menambah margin perusahaan secara tidak langsung. Nah, itu saya katakan tadi ya, dengan menggunakan sentuhan teknologi informasi, rantai yang demikian panjang, maka akan mendekatkan produknya perusahaan kepada konsumen akhir. Nah, kalau semakin mudah dijangkau oleh konsumen akhir, maka penjualan kemungkinan juga akan semakin meningkat. Nah, kalau penjualan semakin meningkat, maka marginnya juga akan semakin tinggi. Nah, kaitannya dengan itu. Nah, efisiensi karena ada sentuhan teknologi informasi, maka bisa menurunkan harga pokok produksi. Nah, kalau harga pokok produksi sudah turun, maka otomatis laba semakin meningkat. Nah, ini perusahaan bisa memperbagi produk dan layanan yang diberikan pada konsumennya. Itu kaitannya dengan definisi rantai nilai atau value chains. Tuh. Nah, kemudian kalau value chains ini menjadi keunggulan bersaing dalam perusahaan. Nah, ini Anda bisa baca di sini. Jadi ada dua komponen yang paling utama, yaitu support proses, pendukung prosesnya bagaimana, kemudian proses bisnis utama perusahaan bagaimana. Nah, ini kalau diarah-panahkan tampak seperti ini. Nah, kalau ini digabungkan menjadi keunggulan kompetitifnya perusahaan untuk memenangkan persaingan di sektor industrinya. Kemudian bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nah, rata-rata sekarang bisnis adalah berfokus pada pelanggannya. Kenapa kok demikian? Karena pelanggan adalah konsumen. Nah, kalau misalkan perusahaan tidak fokus pada konsumennya tidak puas dan dibiarkan saja, apa yang terjadi? Konsumen akan beralih ke produk yang lain. Nah, kalau konsumen sudah nggak puas, beralih ke produk yang lain. Nah, ini bisa menyebarkan virus-virus informasinya ke komunitasnya. Nah, kalau sudah ke komunitasnya, otomatis mau nggak mau penjualan perusahaan akan semakin menurun. Nah, kalau dibiarkan turun terus, apa yang terjadi? Perusahaan mau nggak mau akan bangkrut nantinya. Nah, ini maka terkait dengan perusahaan harus berfokus pada pelanggan, terletak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga kualitas produk dan layanan ini harus diutamakan. Kenyamanan proses pembelian penjualan ini juga dipertahankan, sehingga akhirnya pelanggan akan loyal. Kalau loyal akan terjadi retensi. Retensi itu apa? Retensi itu adalah pembelian kembali produk yang sama miliknya perusahaan tadi, atau pembelian kembali produk yang berbeda dengan merek yang sama. Nah, itu sehingga karena adanya kepuasan dari pelanggan. Kalau pelanggan puas, akannya loyal.
dan bahkan bisa menjadi promo secara gratisnya perusahaan. Dia akan menginformasikan pada komunitasnya, ini loh produk yang bagus, kalau butuh barang seperti ini pakai saja merek ini, misalkan seperti itu, sehingga menjadi promosi yang gratis bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, mengantisipasi kebutuhan dari pelanggan di masa yang akan datang. Nah ini kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan kebutuhan dari pelanggan, sehingga kalau perusahaan kita monoton dengan produk yang sama terus, nggak ada perkembangan, nggak ada sentuhan inovasi dan lain sebagainya, maka kita mau nggak mau akan ditinggalkan oleh konsumen. Kenapa? Karena pesaing kita demikian pesat perkembangannya, maka pelanggan kalau misalkan mau barang yang lebih bagus akan cari yang lebih bagus. Nah ini makanya kita juga harus mengantisipasi kebutuhan dari pelanggan di masa yang akan datang. Nah ini bisa menanyakan bahwa kebutuhannya apa setiap waktu, mungkin ya setiap waktu yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan barang yang kita produksi atau tidak, dan ini menjadi masukan-masukan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu merespon kekhawatiran dari pelanggan. Nah merespon ini terkait dengan customer handling ya, customer handling, penanganan keluhan pelanggan. Jadi kalau misalkan ada produk cacat atau pelanggan tidak puas dengan produk kita bisa melakukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah kalau ini kita abaikan, ya tadi pelanggan tidak puas, akhirnya beralih ke produk yang lain, penjualan kita akan menurun. Nah menghindari itu, customer handling dibutuhkan sekali dalam mempertahankan loyalitas dari pelanggan. Kemudian menyediakan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggannya. Nah ini penting juga. Jadi terkait dengan teknologi informasi tentunya akan menurunkan biaya produksi. Kalau menurunkan biaya produksi, otomatis margin kita akan semakin tinggi. Nah selisih margin kita yang tinggi tadi kita bisa splitkan berapa persen untuk peningkatan kualitas produk dan kualitas layanan, sehingga konsumen akan merasa puas dan lebih puas lagi terhadap produk yang kita tawarkan. Itu terkait dengan bisnis yang berfokus pada pelanggan. Kemudian terkait dari itu tadi juga masih sama, berfokus pada pelanggan, bisnis yang berfokus pada pelanggan, tapi kita mainframe kita sekarang kita beralih dari sudut pandang pelanggan. Nah pelanggan yang membutuhkan yang bagaimana yang produk yang diinginkan, yang mampu menelusuri preferensi setiap pelanggannya. Nah perusahaan yang bisa memberikan informasi satu persatu ke pelanggannya, itu pelanggan merasa lebih diperhatikan, sehingga kalau misalkan membutuhkan barang tadi, dia akan lebih teringat duluan perusahaan yang seperti itu tadi, menelusuri preferensi setiap pelanggannya. Nah akhirnya apa? Penjualan bisa semakin meningkat bagi perusahaan. Nah pelanggan juga akan mudah mencari produk karena diinformasikan secara individu oleh perusahaan tadi. Kemudian juga mengikuti tren pasar. Nah produk-produk yang nggak mengikuti tren pasar ini sudah ditinggalkan oleh pelanggan. Tapi kalau misalkan pasar yang ada kemasannya seperti ini dan lain sebagainya, nah perusahaan mengikuti kemasan yang seperti itu, maka perusahaan tetap dibutuhkan produk dari perusahaan tadi oleh pelanggannya, karena mengikuti tren pasar. Tren pasar ini bisa jadi dari kemasan, aroma, cita rasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mempengaruhi tren pasar tadi. Pewarnaan juga mempengaruhi tren pasar loh ini ya, itu kaitannya. Kemudian pemasok produk layanan dan informasi kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau misalkan pelanggan membutuhkan informasi tentang spesifikasi produk, nah ini langsung bisa direspon oleh perusahaan melalui misalkan di websitenya ada chatting gratis atau telepon bebas pulsa. Nah ini kita bisa telepon ke perusahaan sehingga informasi produk dari perusahaan bisa sampai ke tangan pelanggan kapan saja dan di mana saja, gitu kan ya. Nah kalau secara manual ya harus datang ke perusahaannya atau datang ke agennya atau datang ke counter dan lain sebagainya. Tapi kalau secara online dimanapun juga kapanpun juga, itu menangnya seperti itu, sehingga pelanggan bisa langsung mendapatkan informasi, pasokan informasi produk, layanan, dan
informasi yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu tentunya membutuhkan layanan prima ya, diperhatikan, dibantu, kemudian sampai dengan transaksinya, bahkan ada yang sampai pasca transaksi masih ada bantuan, misalkan purna jual dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan tadi, sehingga perusahaan-perusahaan yang seperti ini akan memenangkan hati dari pelanggan atau konsumennya tadi. Nah, produknya akan cepat laku, gitu, kaitannya dengan berfokus pada pelanggan. Nah, ini semua yang dibutuhkan oleh pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Kalau dari sudut pandang perusahaan, yang itu tadi barusan, ya, sehingga ini harus diperhatikan kalau dari sudut pelanggan. Kemudian berikutnya yaitu re-engineering bisnis proses, ya. Ini adalah terkait dengan rekayasa proses bisnis. Ya. Nah, kalau disingkat BPR, Business Process Re-engineering. Nah, definisinya yaitu pemikiran kembali yang mendasar dan desain ulang secara radikal, berarti sudah meninggal desain yang awal, desain yang modern ini yang dibutuhkan ya, atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis ya, dalam biaya, berarti biayanya jauh lebih rendah, kualitas jauh lebih tinggi, kecepatannya juga jauh lebih cepat, dan layanannya lebih prima lagi. Ini yang dibutuhkan terkait dengan BPR tadi, Business Process Re-engineering, rekayasa bisnis proses. Jadi BPR ini menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dan strategi bisnis untuk perbaikan besar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar dan persaingan di industrinya. Ini kaitannya dengan BPR. Nah, BPR dan peningkatan bisnisnya tampak seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga sama, sudah ada di dalam buku. Kalau Anda bisa membuka bukunya, ini ada ya. Silahkan nanti dibaca sendiri terkait dengan BPR versus peningkatan bisnis. Nah, kemudian peran teknologi informasi dalam BPR yaitu meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui kecepatan, kemampuan memproses informasi, dan koneksivitas komputer dan teknologi internet yang ada sebagai jaringan koneksi. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemen yang ada di dalam perusahaan. Makanya penting sekali teknologi informasi dalam bisnis proses re-engineering tadi. Kemudian cross fungsional proses. Nah, ini akan dibahas di materi selanjutnya ya terkait dengan ini. Yang pertama sistem CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini kaitannya dengan menggunakan internet dan intranet. Jadi customer itu dibutuhkan satu sistem informasi sendiri guna kepuasan konsumen. Kemudian SCM, Supply Chain Management. Nah, ini kaitannya dengan pemasok. Ya, ini juga ada sistem tersendiri menggunakan internet dan extranet. Kemudian software ERP, Enterprise Resource Planning. Ini lintas fungsi untuk mengintegrasikan proses manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian website e-commerce yang dapat diakses oleh pelanggan terkait dengan entry pemesanannya. Ya. Kemudian pemeriksaan status pesanan tadi, kemudian pembayarannya bagaimana, layanan sampai pengiriman bagaimana, itu akan ada di website e-commerce. Kemudian database pelanggan, produk, dan status pesanan yang diakses melalui internet, extranet oleh karyawan dan pemasok juga. Sehingga karyawan bisa tahu bahwa ini sudah diproses sampai dengan pengiriman atau belum. Nah, kalau belum harus segera ditangani. Kemudian terkait dengan pemasok, ini juga bisa melihat bahwa produknya ada di dalam perusahaan itu seberapa besar. Nah, kapan dia harus memasok kembali. Nah, itu dia bisa melalui internet, bisa melihat
kondisi gudang atau terkait dengan produknya yang ada di dalam perusahaan. Cross functional process. Kemudian kelincahan perusahaan atau agility. Nah, definisinya yaitu kemampuan perusahaan untuk mensejahterakan dia sendiri dalam pasar global yang berubah semakin cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja baik, disesuaikan dengan pelanggan yang ada. Sehingga perusahaan kalau mau memenangkan persaingan harus fleksibel, harus punya kelincahan tersendiri. Nah, ini dibutuhkan di era globalisasi seperti ini. Berikutnya perusahaan yang lincah itu yang bagaimana sih? Agility company. Ini definisinya adalah perusahaan yang dapat membuat laba atau mendapatkan laba dalam pasar dengan pemilihan produk yang luas, bermasa hidup pendek. Karena kalau sudah pendek, berarti kemungkinan untuk retensi itu semakin cepat ya. Beli produknya lagi, itu retensi. Dan dapat memproduksi pesanan secara individual dan dengan jumlah yang besar juga bisa. Jadi pesanan, misalkan pesanan individu dengan spesifikasi tersendiri bisa melakukan mass production, produk massal, itu juga bisa dalam jumlah besar. Ini perusahaan-perusahaan yang mempunyai kelincahan tersendiri yang akan memenangkan persaingan. Agility company. Kemudian mass customization. Ini penyesuaian massal. Nah, ini definisinya adalah menawarkan produk individu sambil mempertahankan produk dalam volume yang tinggi. Jadi produknya produk massal. Penjualannya dilakukan juga secara massal, biasanya seperti itu. Mass customization production. Ya. Kemudian strategi menjadi perusahaan yang lincah. Perusahaan pelanggan menganggap produk dan jasa sebagai solusi terhadap masalah individu mereka. Sehingga kalau mereka membutuhkan barang apa, nah ini ada solusinya, produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian bekerjasama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain. Nah, ini sehingga perusahaan bisa lincah kalau terkait dengan memproduksi barang, menawarkan kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk seperti itu, maka perusahaan harus mampu bekerja sama dengan pelanggan yang mempunyai kebutuhan tersendiri dengan pemasoknya, dengan perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan jasa dan layanan yang lain yang kadang kita nggak mempunyai. Jadi misalkan kita toko apa gitu kan ya, perusahaan, ada orang atau konsumen membutuhkan produk yang kita nggak punyai, tapi ada di toko yang lain. Nah, kita bisa mengambilkan dari toko lain tadi, kita jualkan ke konsumen tadi, sehingga kita bisa mendapatkan margin tersendiri dari model seperti itu. Kemudian dapat bertahan jika terjadi perubahan atau ketidakpastian. Nah, ini kalau misalkan produk kita sudah ketinggalan zaman, tapi kita bisa lincah seperti itu, maka perusahaan kita bisa bertahan dengan cara itu tadi, perusahaan-perusahaan yang lincah tadi. Kemudian meningkatkan dampak SDM dan pengetahuan yang mereka miliki. Ini kaitannya dengan lincah. Jadi SDM juga harus dididik. Kalau misalkan ada konsumen mau membeli barang, kita tidak punya barang tersebut, nggak boleh langsung ditolak ya. Kita harus mendapatkan informasi dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut, perusahaan mana. Nah, kita bisa ambilkan dari situ. Kita bisa mengambil margin ataupun laba dari penjualan transaksi tersebut. Kemudian menjadi pesaing yang lincah, ini Anda juga bisa baca di bukunya ya, karena tulisannya banyak, sehingga Anda silahkan Anda pelajari sendiri terkait dengan menjadi pesaing perusahaan yang lincah ini. Kemudian perusahaan maya atau virtual company, definisinya adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aset, ataupun ide. Nah, ini disinkronkan dalam dunia maya, sehingga perusahaannya akhirnya menjadi perusahaan virtual. Nah, perusahaan virtual itu menangnya apa? Tidak perlu harus sewa kantor. Kalau misalkan sewa kantor di mall sudah berapa puluh juta per bulan untuk sewanya.
Tapi kalau sudah perusahaan maya atau virtual company, nggak perlu mengeluarkan itu. Biaya operasional kayak listrik, telepon, dan lain sebagainya bisa ditekan sekali. Nah, kemudian biaya keamanan bisa ditekan, nggak perlu harus biaya keamanan yang tinggi kalau kita selayaknya sewa toko di mall, ya, sehingga bisa direduce terkait dengan itu tadi. Ini akan menjadi perusahaan yang pengeluarannya rendah, sehingga bisa memenangkan persaingan juga terkait dengan virtual company. Kemudian Enterprise Information System, ini definisinya adalah sistem informasi yang diimplementasikan melalui hubungan extranet antara sebuah perusahaan dengan aliansinya. Nah, aliansinya siapa saja? Itu saya katakan tadi, berupa dari pemasoknya, dari pelanggannya, dari subkontraktor, dari konsultan, dari mitra bisnis lainnya, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan, kalau dihubungkan menjadi satu kesatuan, menjadi Enterprise Information System, yang mana menjadi bagian dari sumber daya enterprise perusahaan. Nah, virtual company tampak seperti ini, ada extranet, ada intranet, dan ada internet. Nah, bedanya di mana sih? Kalau intranet itu dalam lingkup satu perusahaan. Nah, kalau extranet menghubungkan intranet satu dengan intranet lain dalam satu jaringan kabel tertentu, itu menjadi extranet, ya. Kalau internet, ya, kumpulan dari extranet dari seluruh dunia, itu bisa mengerucut, bisa terkoneksi, bisa terhubung melalui internet. Ya, itu yang membedakan. Nah, ini bisa Anda pelajari lebih detail yang ada di dalam buku. Kemudian strategi perusahaan virtual. Strategi perusahaan virtual di sini adalah saling membagi infrastruktur dan resiko dengan mitra aliansinya. Kemudian menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi. Nah, ini. Jadi dari komponen-komponen tadi, kelemahannya di mana? Saling melengkapi di situ. Kemudian mengurangi waktu konsep ke kas melalui salah satu saling berbagi. Nah, ini katanya dengan melalui saling berbagi. Jadi kelemahannya di mana mereka bisa saling sharing terkait dengan itu. Kemudian meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Berarti cakupan pasarnya bisa lebih luas karena komunikasi dari komponen-komponen dari organisasi virtual tadi. Kemudian mendapatkan akses pasar yang baru dan saling berbagi pasar dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu bermigrasi menjadi dari yang menjual produk ke menjual satu solusi. Nah, ini yang rata-rata sekarang perusahaannya larinya seperti itu. Sehingga yang saya katakan tadi bahwa kalau misalkan ada konsumen membutuhkan produk tertentu, perusahaan kita tidak punya, tidak boleh mengatakan tidak. Tapi kita memberikan satu solusi. Ya, kita ambilkan dari perusahaan lain yang memproduksi itu, kita jual ke konsumen, atau kita arahkan konsumen tadi ke perusahaan yang punya koneksi dengan kita, sehingga bisa saling berbagi, saling sharing terkait dengan margin. Nah, kalau kita misalkan arahkan ke perusahaan tadi, kita mendapatkan komisi tertentu misalkan. Nah, ini menjadi solusi dan kita juga menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian terkait dengan knowledge creating companies. Nah, ini kaitannya dengan perusahaan yang secara konsisten menciptakan pengetahuan bisnis baru, menyebarluaskan ke seluruh perusahaan, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru ke dalam produk dan jasa mereka. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam menyebarkan informasi kepada sumber daya manusianya. Sehingga yang saya katakan tadi, bahwa konsumen kalau mendapatkan informasi bisa mendapatkan informasi dari seluruh bagian dari perusahaan tadi, mulai satpam, tenaga penjualan, tenaga produksi, administrasi, dan semua lingkup. Kita bisa sharing knowledge terkait dengan produknya kita, sehingga siapapun bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh konsumen. Berikutnya yaitu jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan di sini ada dua, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Nah, kalau explicit knowledge itu pengetahuan yang secara eksplisit, misalkan data, dokumen, segala sesuatu yang tertulis dan disimpan dalam komputer, itu kaitan dengan explicit knowledge.
Jadi ada bukti-buktinya, data-datanya, dokumen-dokumennya ada semuanya. Kemudian yang kedua, tacit knowledge. Tacit knowledge di sini adalah pengetahuan yang implisit, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana cara melakukan sesuatu yang ada dalam diri pekerja. Nah, yang jadi permasalahan begini, kalau misalkan perusahaan mengirimkan karyawannya misalkan training tertentu dengan biaya mahal, misalkan ke konsultan atau ke pemerintah misalkan ya, kemudian yang mengetahui hanya karyawan tersebut, tidak dibagikan ke orang lain. Kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan karyawan tersebut keluar dari perusahaan, pindah ke perusahaan lain. Nah, perusahaan akan mengalami kerugian terkait dengan knowledge tadi. Nah, perusahaan yang menampung dia akan merasa mendapatkan sesuatu yang baru karena dapat informasi dari karyawan yang sudah di training dari konsultan ataupun pemerintah misalkan seperti itu. Nah, itu kaitannya. Sehingga bagaimana mensiasati itu? Maka kalau misalkan perusahaan karyawannya ada yang mempunyai kelebihan terkait dengan pengetahuan, bisa melakukan sharing knowledge terkait dengan manajemen, sharing knowledge management, sehingga berbagi pengetahuan, berbagi ilmu sesama karyawan yang ada. Itu kaitannya dengan terkait dengan tacit knowledge di sini. Kemudian manajemen pengetahuan, knowledge management. Di sini didefinisikan merupakan teknik, teknologi, sistem, dan penghargaan untuk membuat karyawan berbagi apa yang mereka ketahui, ya, dan membuat akumulasi pengetahuan yang lebih baik di tempat kerja atau perusahaan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga kalau ada satu karyawan keluar, maka pengetahuan yang lain bisa menggantikan terhadap karyawan yang keluar tadi. Nah, ini tingkatan dari manajemen pengetahuan ya. Ini ada dokumen manajemen, ada informasi kreasi, sharing, dan manajemen. Nah, ini kaitannya dengan itu ya. Kemudian enterprise intelijensi. Nah, ini kalau manual ini secara tertulis, secara cetak dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan teknologi informasi, ini bisa disatukan dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file, kemudian ditaruh di website dan lain sebagainya, sehingga seluruh karyawan bisa membaca pengetahuan yang baru yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisa meningkatkan intelijensi perusahaan secara tidak langsung. Berikutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system. Knowledge management system atau KNS di sini sebagian besar menggunakan teknologi informasi. Saya katakan tadi, karena kalau misalkan kita harus mencetak satu persatu lembar demi lembar pengetahuan yang ada, wah, demikian besar kertas yang harus dibutuhkan, tenaga yang harus dibutuhkan, dan biaya yang dibutuhkan juga semakin besar pula. Maka secara soft copy bisa ditaruh di file tertentu di website atau di database perusahaan. Kemudian mengatur pembelajaran dalam organisasi, bagaimana caranya dan lain sebagainya, entah belajar bareng-bareng atau pelatihan internal perusahaan, ini juga memungkinkan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu meningkatkan pengetahuan karyawan, mengorganisasikan dan membuat pengetahuan siap pakai. Jadi secara internal bisa sharing knowledge, kemudian bisa melakukan aplikasi, bisa uji coba, bisa pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian membuat pengetahuan siap pakai kapanpun dimanapun. Nah, kalau kapanpun dimanapun berarti harus secara online, entah melalui misalkan nggak perlu harus tatap muka, melalui Zoom, melalui informasi yang ada di website dan lain sebagainya, tutorial memungkinkan juga. Kemudian knowledge di sini termasuk adalah proses, prosedur, paten, reference work, formula, best practice, peramalan, dan ketetapan tertentu. Ini bagian dari knowledge. Jadi paling tidak karyawan harus mengetahui proses bisnis yang ada, kemudian prosedurnya bagaimana. Kalau misalkan produk tadi mempunyai hak paten, ditunjukkan juga hak patennya, referensinya dari mana dalam bekerja, itu ada tutorialnya dan lain sebagainya. Formulanya terdiri dari apa saja harus mengetahui.
kemudian best practice-nya bagaimana, peramalan penjualannya bagaimana, ketetapan kebijakan perusahaan bagaimana, itu harus mengetahui semuanya karyawan yang ada. Itu terkait dengan manajemen, sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system. Nah, itu materi di pertemuan kedua atau bab 2 tadi. Nah, berikutnya terkait dengan tugas. Terkait dengan tugas, ini untuk membuktikan Anda memahami apa yang saya terangkan tadi, silakan buka kasus kedua di buku yang sudah saya bagikan di halaman 59. Ya, judulnya ini ya, Real World di sini, for company both big and small running a business on smartphone. Nah, silakan Anda baca dulu kasusnya, kemudian di situ ada permasalahan yang muncul, silakan permasalahan yang muncul tadi dijawab atau dipecahkan di selembar kertas, jangan lupa dikasih nama dan nomor pokok. Ya. Kemudian silahkan hasilnya tadi difoto, dikirimkan beserta QR code dan tugas tadi di @mudo masing-masing. Nah, kalau QR code-nya sebagai tanda bukti absensi bahwa Anda masuk, nanti akan saya scan sendiri-sendiri. Kemudian tugasnya saya akan koreksi sendiri-sendiri. Silahkan di selembar kertas dan difoto tugasnya. Selamat mengerjakan. Ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ketiga, masuk di chapter 3. Sampai jumpa minggu depan.